Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa RM Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah, keberkahan Allah, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Saat ini banyak di antara umat yang semakin kendor dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Malas orang untuk melakukan kebaikan serta ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah permasalahan dan ini adalah sebuah musibah. Kalau tsunami itu dianggap musibah, ini juga musibah. Jadi kalau umat Nabi udah mulai nggak mau ibadah kepada Allah, udah nggak mau lagi berbuat kebaikan kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin hancur dunia ini. Nah, ternyata para alim ulama mengkaji dan diteliti oleh para alim ulama, ternyata ulama mendapatkan jawabannya. Kenapa sih umat Islam ini semakin kendor dalam ibadah kepada Allah, semakin malas untuk taat kepada Allah dan berbuat ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata penyebab yang mempengaruhi hal itu semua adalah makanan yang masuk ke dalam perutnya. Makanan kita yang masuk ke dalam perut kita itu mempengaruhi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau makanan itu bersumber dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mantap kita ibadah kepada Allah. Semakin kencang kita untuk zikir kepada Allah dan thalabul ilmi. Tapi kalau makanan yang masuk ke dalam perut kita itu dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ini membuat kita malas untuk taat kepada Allah. Membuat kita drop untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah dan kepada manusia, dan semakin kita udah nggak mau lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin malas. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul, kepada para nabi dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab makanan yang kita makan ini harus yang baik, harus yang halal, bukan cuma halal tapi yang baik. Begitu. Sebab akan mempengaruhi nilai ibadah serta semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, pernah dikisahkan dulu di zaman Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Biladil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ya, beliau menceritakan ketika itu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau membacakan ayat tadi, ya, lalu beliau selesai membacakan ayat tersebut, ada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku menjadi orang yang selalu terkabul doanya. Maka yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Wahai Sa'ad, perbaikilah ya makananmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk
memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita mau dikabul sama Allah, ya, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita, cita-cita kita pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abi Waqqas. Maka yang terjadi saat ini, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka malas untuk taat kepada Allah, mereka tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dekat kepada para alim ulama. Ini sudah jelas dan para alim ulama sudah mendapatkan jawabannya bahwa itu semua sumber kesalahannya karena banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat gitu yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya barang siapa yang memakan makanan, ya, yang berasal dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama 40 hari, ya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ibadah kita nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan makanan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita ibadah, ya, tunggang-tungging kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata makanan yang kita makan masih bercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menolak ibadah kita selama 40 hari. Hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, andai kata seseorang, ya, melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namun dia masih mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti dia menempatkan air di tempat yang berlubang. Kalau kita naruh air, ya, di gelas tapi berlubang, maka tidak akan pernah penuh sampai kapanpun. Seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih saja mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menaruh air di satu gelas yang gelasnya itu bolong, maka tidak akan pernah penuh sampai kapanpun. Ya, maka ini akan mempengaruhi kecerdasan kita, mempengaruhi hilangnya ilmu kita, mempengaruhi daripada cahaya di wajah kita, karena itu tadi banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Bidal Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dulu dikisahkan ada seorang ahli bekam. Ada tabib, seorang ahli bekam, dia membuat satu makanan yang begitu banyak, ya. Dia buat makanan, tapi makanan ini bersumber dari uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia buat makanan begitu banyak, dia kumpulkan para alim ulama, diundang ke rumahnya. Ternyata satu pun dari ulama itu tidak ada yang menyentuh makanan yang dibuat oleh seorang tabib ahli bekam ini. Sampai dipaksa oleh tabib ahli bekam ini untuk tetap makan, mencicipi daripada hidangan yang sudah dibuatnya. Ternyata satu pun ulama tidak ada yang menyentuhnya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa makanan tersebut itu sudah berubah, bukan lagi makanan, tapi berupa api yang membara, saudara. Lihat, kalau ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama ahlul ma'rifat, ya, ngelihat makanan yang haram zaman dulu, itu langsung telak, bisa berubah menjadi api yang begitu besar. Jadi kalau kita makan, konsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung kita nelen api, saudara. Yang kita konsumsi api, yang ada di perut kita api, begitu. Siapa yang mau makan api? Nggak ada yang mau, kan begitu. Maka itulah sifat daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berubah menjadi sifat api. Jadi yang kita makan, yang kita minum, itu semua adalah api yang ada kumpul di perut kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mantap ibadah kepada Allah, agar kita mantap dalam talabul ilmi dan mantap untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka satu, yaitu jagalah makanan
makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jagalah minuman-minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Jadi bukan amal soleh dulu. Jadi kita perbaiki dulu makanan kita. Sebab kalau udah perbaiki makanan kita, baru kita bisa beramal soleh. Sebab kalau orang makannya masih sembarangan, belum bisa untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga untuk para penonton setia yaitu channel YouTube RMTV. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan itu semua berasal dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.